ya, ya manhiyah, waw manhiyah, ataupun disebutkan dengan huruf man, itu dijawab. Kalau ditanya jawab itu apa? Rongga dari muncul pertama sampai ke lisan, sampai ke mulut. Jawab itu rongga, dia masuk ke rongga mulut dan rongga al-haq, itu namanya jawab. Yang kedua, dia hal, dia khusus di huruf-huruf yang halqi. Ya, ada 3 makhraj. Makhraj umum 1 hal, makhraj khusus di situ ada 3, muncul dengan huruf. Ini betul kalau bisa. Mungkin kalau yang pemula Ustaz kadang-kadang harus membayang dulu ya. Nah, itu di dalam hal ada 3 makhraj dari 17. Secara umum saja. Di situ muncul 6 huruf dari 3 makhraj. Kemudian lanjut ke lisan, dari situ yang paling banyak muncul makhraj lisan, dimulai dari qaf sampai ke sin ataupun shad. Dari qaf, kaf, shin itu semuanya makhraj. Ini secara umum saja. Kemudian setelah itu muncul syafatain. Syafatain di situ ada huruf ba, ada huruf waw. Kemudian qasyum, dia hanya ada 2 huruf. Yang pertama mim, yang kedua nun. Tidak ada huruf qasyum selain 2 huruf tadi. Okay. Jumlah makhrajnya ada 17, secara khusus, secara umum dia ada 5. Okay. Kita lanjut ke sifat. Sifat huruf itu dibagi jadi 2, sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan, yang pertama ada al-jahru dengan al-hams. Yang kedua ada syiddah dengan al-khawah. Di tengahnya ada bagian ataupun lainnya. Yang ketiga isti'la dengan istifal. Isti'la dengan istifal. Yang keempat itbaq dengan infitah. Yang kelima izlaq dengan isma. Itu 5 poin yang ada lawannya. Soalnya yang pertama al-jahru lawannya al-hamsu, jahar dengan hamas. Yang kedua ada syiddah lawannya al-khawah. Yang ketiga isti'la dengan istifal. Yang keempat itbaq dengan infitah. Yang kelima izlaq dengan isma. Ini kita nggak bahas semua sifatnya, apa itu sifat, kita hanya jalan aja. Artinya ini hal-hal yang perlu dipelajari nanti di perjalanan kalian setiap pekan bersama Pak Hafiz. Untuk perhatian saja, yang dari 5 ini yang dipakai dalam tajwid hanya 4. Sedangkan izlaq dan isma itu tidak dipakai ataupun tidak berpengaruh dalam satu huruf. Izlaq dan isma itu tidak ada, tapi dipelajari sebagai perkenalan sifatnya, tapi tidak berpengaruh. Apa maksud tidak berpengaruh? Contoh misalkan huruf qaf. Salah satu sifat huruf qaf itu isti'la. Isti'la itu ketika mengangkat lisan bagian belakang supaya dia menjadi musta'li, supaya dia keangkat ke atas, itu isti'la. Ketika kita mengatakan huruf qaf, itu ada isti'la. Ketika kita tidak menempatkan huruf qaf itu adanya isti'la, maka akan mempengaruhi huruf qaf itu. Ketika kita baca huruf qaf tapi bukan isti'la, istifal kita baca dengan qaf. Artinya sifat yang keempat ini yang bermakna kalau tidak ada akan mempengaruhi kesahihan huruf. Sedangkan izlaq dan isma ada dan tidaknya itu tidak mempengaruhi dalam pengucapan huruf. Itu maksudnya. Contohnya, tapi secara pembelajaran isma dan izlaq itu ditambahkan
supaya genap 17 sifat dan 17 makhraj. Hanya tadi kita ulangi bahwa pengelompokan makhraj sifat itu disesuaikan dengan pendapat para ulama sesuai dengan ijtihadnya. Kita menghargai semua pendapatnya. Oke. Kemudian yang kedua, sifat yang tidak memiliki lawan, yang dimiliki oleh setiap huruf. Yang pertama ada safir, baik, safir. Yang kedua al-qala, lagi safir, al-qala, ali, ya, lagi tafashi, apa lagi? Inhiraf, baik, apa lagi? Ada lagi? Istitalah, satu lagi. At-takrir ataupun at-tikrar. Jadi sifat itu yang memiliki lawan ada 5, artinya 10. Yang tidak memiliki lawan ada 7, semuanya 17. Jadi secara umum sifat itu jumlahnya 17, makhraj itu jumlahnya juga 17 sesuai dengan yang kita pelajari. Itu bukan permanen, hanya ada beberapa secara umum. Baik, itu semuanya makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Para ulama menyebutkan bahwa posisi makhraj dan sifat di dalam hukum tajwid, di dalam masalah tajwid itu setengah dari semua tajwid. Artinya makhraj dan sifat itu sangat urgen, sangat asas, sangat signifikan pengaruhnya di dalam mempelajari tajwid. Artinya kalau makhraj dan sifat sudah kita kuasai secara pemahaman dan prakteknya, kita sudah mengambil setengah dari tajwid Al-Quran. Tinggal setengah lagi. Nah, semua pembahasan setelahnya itu setengah dari tajwid. Kalau kita sudah mengambil makhraj dan sifat. Karena kalau makhraj dan sifat kita sudah oke, kita sudah mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan haknya. Kita sudah mampu mengucapkan setiap huruf sesuai haknya. Nah, makhraj itu apa? Makhraj itu termasuk keluar huruf. Sedangkan sifat itu dia ciri-ciri satu huruf. Makhraj itu lebih mudah daripada sifat karena jauh lebih sedikit jumlahnya. Setiap huruf itu memiliki satu makhraj saja, tapi setiap huruf itu memiliki lebih dari 4 sifat. Itu secara sifat. Nah, kalau kita sudah selesai makhraj dan sifat, kita lanjut ke unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah al-kalimah ataupun kata. Ketika satu huruf kita baca satu huruf, kita hanya berurusan dengan makhraj dan sifat. Tapi ketika ada 2 huruf yang bertemu, kita sudah berurusan dengan hukum-hukum yang lain. Ketika sudah 2 huruf bertemu, itu sudah ada hukum selain makhraj dan sifat. Apa di antaranya? 2 huruf yang bertemu, dia akan melahirkan yang pertama idhar. Dia akan melahirkan di situ ikhfa. Dia akan melahirkan di situ itlaq. Dia akan melahirkan di situ setelah idhar, idgham. Dia akan melahirkan di situ mad ataupun huruf yang kita pelajari. Nah, itu semuanya tidak ada kalau kita membaca satu huruf. Tidak mungkin ada idgham kalau kita baca satu huruf. Tidak mungkin ada mad kalau kita baca satu huruf. Tidak mungkin ada idhar, itlaq, idgham itu kalau kita baca satu huruf. Tapi kalau sudah bertemu dengan 2 huruf, apapun itu hurufnya, itu sudah muncul semua pembahasan yang kita sebutkan tadi. Jadi adanya idgham, ada idhar, ada ikhfa, ada itlaq, ada mad, semua pembagiannya itu ketika 2 huruf bertemu ataupun sudah terangkai dalam satu kata. Nah, dalam pembahasan 2 huruf yang bertemu, dia pemisahan ada yang huruf pertamanya nun, kemudian muncul hukum nun nanti kita pahami. Kemudian yang kedua, ada ketika huruf pertama itu mim sukun atau kita pahami dengan hukum mim. Yang ketiga,
ketika dua huruf yang bertemu, huruf pertama selain mim dan nun. Selain mim dan nun. Contoh misalkan la im basalta, itu dua huruf bertemu, huruf pertamanya adalah mim. Apakah di situ ada hukumnya? Hukumnya apa? Basalta, bertemu dengan ta. Hukumnya apa? Idgham. Idgham apa? Idgham apa? La im basalta, idgham mutajanisain. Oke, kalau kita jawab idgham mutajanisain bisa. Itu nau'nya. Tapi kalau ditanya hukumnya apa? Dia termasuk idgham naqis kalau hukumnya. Tapi kalau bentuknya mutajanisain. Kenapa? Karena makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Itu bentuknya. Tapi kalau hukumnya dia masuk idgham naqis. Hukum itu cara membacanya yang mempengaruhi cara bacanya. Tapi kalau bentuknya dia hanya modelnya saja. Kenapa dia disebutkan dengan idgham mutajanisain? Itu perbedaan. Nah, semua hukum idgham baik yang nun, mim atau selain mim dan nun itu adanya di bawah unsur al-kalimah ataupun kata. Itu semua di situ. Dan semua mad juga seperti itu. Baik mad yang dipengaruhi dengan hamzah, mad wajib, mad jaiz, ataupun dipengaruhi dengan sukun, mad lazim, mad asli, mad dan sebagainya, itu tidak ada ketika dia hanya satu huruf. Kapan ada? Ketika sudah ada dua huruf, tiga huruf, ataupun satu kata. Itu semuanya pembahasan yang ada di bawah unsur kata. Yang ketiga, yang terakhir ada namanya jumlah. Ketika kita membaca beberapa kata ataupun sudah menjadi satu paragraf, itu muncul hukum yang namanya al-waqfu wal ibtida'. Waqaf dan ibtida' itu tidak ada kalau kita baca dua huruf atau kita baca satu kata saja. Tapi kalau sudah banyak kata, sudah dalam qiraat, sudah dalam bacaan, itu baru muncul ahkam al-waqfu wal ibtida'. Kapan kita waqaf dan kapan kita berhenti. Kapan kita waqaf, kapan kita wasal. Kapan kita berhenti, kapan kita memulai ataupun menyambungnya. Nah, pembahasan al-waqfu wal ibtida', al-waqfu wal ibtida' itu sangat berpengaruh dengan pemahaman makna yang ada di dalam ayat. Secara umum pembahasan al-waqfu wal ibtida' ini dibagi menjadi empat. Al-waqfu wal ibtida' dibagi menjadi empat, ataupun waqaf dibagi menjadi empat. Yang pertama namanya waqaf idtirari. Waqaf idtirari. Yang kedua namanya waqaf idtirari. Yang pertama idtirari, yang kedua idtirari, yang ketiga waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari. Yang terakhir ada yang tahu waqaf apa? Ada yang tahu? Terakhir waqaf namanya waqaf ikhtibari. Ikhtibari. Ada empat semua. Waqaf ikhtiyari, waqaf ikhtiyari, waqaf ikhtiyari, waqaf idtirari, ikhtiyari, dan yang terakhir ikhtibari. Oke, yang pertama waqaf idtirari adalah waqaf ketika seseorang berhenti dalam bacaan karena darurat. Darurat itu bisa berbagai macam, seperti nafas pendek, salah dan sebagainya. Itu namanya waqaf. Berhenti bacaan karena sudah darurat, itu namanya waqaf idtirari. Yang kedua ada namanya waqaf intizari. Intizari itu artinya menunggu. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan berbagai macam riwayat atau qiraat, dibaca dalam satu ayat, dibaca di dalam satu ayat. Contoh misalkan ketika ada orang membaca Al-Fatihah
dengan qiraat yang berbeda dan dia baca dalam satu ayat, maka ketika ada perbedaan riwayat dalam satu ayat, maka dia berhenti di ujung ayat untuk mengambil ulang ayat tersebut dengan riwayat yang berbeda ataupun cara yang berbeda. Ketika dia wakaf di pertama tadi, itu namanya wakaf intidhari atau wakaf untuk menunggu riwayat yang lain itu dibaca. Contohnya misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya wakaf di situ nanti diulang dengan riwayat berbeda. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jika ada lagi riwayat yang berbeda, dia berhenti di situ untuk diulang kembali. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jika ada bacaan yang berbeda, riwayat yang berbeda di ayat yang sama, diulang kembali. Wakaf tadi itu namanya wakaf intidhari. Wakaf untuk menunggu ketika seseorang baca dengan riwayat berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu namanya wakaf ikhtiyari. Ikhtiyari itu adalah pilihan. Pilihan seseorang dalam membaca Al-Quran ketika dia wakaf di mana tempatnya. Nah, di bawah wakaf ikhtiyari ini, wakaf pilihan ini, maka muncul pilihan dia apakah hasan, apakah sahih, apakah qabih. Di situ muncul wakaf yang kita pahami sekarang, yang ada tanda jim, tanda shalah, qala, tanda lam, tanda mim, kemudian titik tiga ataupun mu'allaqah. Itu semuanya tergolong ataupun termasuk di dalam wakaf ikhtiyari. Ketika kita wakaf dengan memilih kata tersebut untuk kita wakaf, pertanyaannya apakah pilihan kita itu sudah tepat ataupun belum tepat? Nah, baru di situ kita lihat wakaf ikhtiyari itu, kita melihat wakaf apakah tempat kita wakaf masih ada kaitannya dengan yang di depan ataupun tidak. Yang pertama, kaitan dari sisi makna, yang kedua kaitan dari sisi i'rab. Kalau tidak ada kaitan dari yang kita wakaf dengan ayat selanjutnya ataupun dengan kata selanjutnya, tidak ada kaitan dari sisi i'rab dan dari sisi makna, maka itu disebutkan dengan wakaf tam. Wakaf tam artinya sempurna, secara makna tidak ada kaitan, secara i'rab tidak ada kaitan. Dan ini pembahasannya lebih menjurus ke kalau kita memahami unsur-unsur bahasa. Nah, makanya pembahasan wakaf dia lebih sempurna ketika dia memiliki sedikit pemahaman tentang bahasa Arab, karena dia tahu di mana wakafnya dan dia tahu di mana wasalnya. Kemudian lanjut keempat, wakaf ikhtibari. Ikhtibari itu adalah ujian ataupun orang menyebutkan dengan wakaf imtihan. Kapan itu dilakukan? Ketika seorang guru menyuruh muridnya untuk wakaf di satu tempat untuk menguji apakah dia bisa membaca ketika wakaf ataupun tidak. Karena ada beberapa tempat yang cara bacanya itu berbeda antara wakaf dengan wasal. Kalau wakaf seperti ini cara baca, kalau wasal seperti itu dibaca. Kita bisanya membaca dengan wasal, tidak pernah wakaf di situ, karena kita tahu bagaimana caranya. Atau sebaliknya, kita tahunya di situ wakaf. Kalau sambung, kita nggak pernah baca dan nggak tahu hukumnya apa. Ketika ada perbedaan cara baca, maka guru menyuruh sambung atau menyuruh wakaf di situ untuk mengetahui apakah muridnya itu tahu cara baca. Walaupun itu bukan wakaf ikhtiyar, bukan wakaf pilihan, bukan wakaf yang terbaik, tapi
disuruh untuk wakaf untuk mengetahui caranya. Contoh misalkan ketika disuruh wakaf ataupun disuruh sambung di ayat-ayat yang jarang kita baca. Contoh misalkan di surat Al-Baqarah itu ada kata khairul wasiyah. Ketika ada nun di situ, kalau di mushaf kemenang itu kan ada nun kecil. Tapi kalau di mushaf terbitan Madinah itu tidak ada nun khairan al-wasiyah. Sebaliknya di mushaf kemenang sebagian hamzah wasal itu ditulis harakatnya apabila hamzah wasal itu dimulai dari tempat wakaf. Contoh misalkan Allah itu di hamzah wasalnya ditulis fathah apabila ada wakaf. Ketika kalimat sebelumnya alaikum, contohnya alaikum itu dalam mushaf kemenang alaikum mimnya disukunkan. Kenapa? Karena ada tanda wakaf disukunkan di situ. Kemudian di hamzah wasal ditulis harakat. Di terbitan Madinah alaikum mimnya ditaruh dhamma, aslinya seperti itu. Dia itu. Kemudian di hamzah wasal tidak diletakkan harakat. Ketika kita membaca dengan mushaf kemenang, arahannya di situ wakaf. Lebih bagus wakaf. Tapi kalau kita suruh sambung itu bacaannya alaikum Allah, dan itu salah. Nah, alaikum Allah dia yang benarnya disambung dan mimnya dibaca dhamma. Nah itu kenapa ada seperti itu? Karena ada cara-cara baca yang kita belum memahami dan kita hanya tahu cara wakaf saja, tidak tahu cara sambung. Contoh misalkan di surat Al-Qalam, di awal surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu kan kita bacanya kan wakaf. Kalau misalkan coba sambung antara nun dengan wal qalam, itu bagian daripada ujian. Atau misalkan Yasin wal Quran, itu disuruh sambung Yasin wal Quran, gimana cara bacanya? Ataupun surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalika, coba disambung. Itu bagian daripada ikhtibar, imtihan. Karena mempelajari Al-Quran itu bukan hanya menyetorkan dari murid ketika setorannya benar, bacaannya benar, sudah cukup, tidak. Seorang guru harus menguji cara dia baca. Kalau dia baca wasal, coba tes wakaf. Kalau ada perbedaan cara baca. Kalau dia wakaf, suruh sambung apabila ada cara baca yang berbeda. Supaya dia tahu cara wakaf, tahu cara wasal, dia tersebut ketika caranya dua-dua cara itu berbeda. Nah itu contohnya. Mungkin kita masih asing dengan wakaf ataupun wasal imtihani karena ya guru kita nggak pernah menanyakan seperti itu, nggak pernah mengetes kita seperti itu. Dan itu standarisasi dalam belajar Al-Quran. Seorang guru itu harus menguji, bukan hanya mendengar dari muridnya dan bacaannya sudah benar sudah cukup, tidak. Kenapa? Karena murid itu dia besok akan menjadi guru. Dia besok akan menjadi guru. Kalau sudah 3 generasi tidak pernah menanyakan hal-hal seperti itu generasi keempat dipastikan dia tidak tahu apa-apa tentang materi apabila itu ada perbedaan cara baca. Dan itu lebih banyak yang praktek, bukan itu lebih praktek. Tapi itu contoh-contoh yang harus diperhatikan di bagian wakaf dan tidak, apalagi kita memakai mushaf yang berbeda-beda. Seperti kita sampaikan tadi, dalam ranah ilmu rasam itu banyak sekali perbedaan tanda baca. Yang diperlukan dari kita adalah kita memahami standarisasi ataupun kaidah mushaf ataupun penerbit yang kita pakai. Kita pakai penerbit Madinah, silakan. Tapi kita tahu standarisasinya seperti apa. Kita pakai yang pernah juga boleh. Tapi standarisasinya kita tahu. Akan bermasalah ketika orang memakai mushaf dia tidak tahu kaidah penulisan di mushaf itu. Itu bermasalah. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih kurang. Contoh misalkan di mushaf Madinah ataupun kita sebutkan mushaf Madinah ataupun penerbit Madinah itu hamzah wasal dengan hamzah qat'ah
ditandai dengan tanda di atas. Kalau hamzah qata' dia ada tanda kepala ain yang terpotong-potong seperti ini, terpotong, itu namanya hamzah qata'. Tapi hamzah wasal di atasnya itu ada perusahaan saat pada saat yang terpotong, itu namanya hamzah wasal. Dalam mushaf terbitan itu dua-duanya tidak ada. Hamzah wasal seperti ini saja, hamzah qata' seperti ini saja. Apa bedanya? Hamzah qata' diberikan harakat fathah kasrah dhamma, sedangkan hamzah wasal tidak ada harakat kecuali di tempat tertentu tadi. Dia di awal ayat ataupun dia di awal waqaf yang sudah dituliskan standarnya oleh mushaf. Kecuali nanti ada waqaf, ada ayat yang dimulai dengan hamzah wasal. Ini dimulai dengan hamzah wasal, tapi di ayatnya ada tanda lam. Ada tanda lam. Itu juga tidak diberikan huruf, tidak diberikan harakat. Contoh di surah Al-Fajr kalau buka di ayat irji'i ila rabbik, itu di hamzah wasal tidak diberikan harakat, padahal itu dimulai dari ayat. Kenapa? Karena ayat itu masih ada kaitan makna dengan ya Tuhan nafsu mutmainnah, sehingga setelah ayat nafsu mutmainnah, walaupun ada ayat ada tanda arahannya, itu masih ada kaitannya untuk diberikan, sehingga hamzah wasal yang ada di depannya itu tidak diberikan harakat. Tapi kalau tidak ada kaitan secara makna dengan dua ayat, itu akan diberikan harakat kasrah. Nah, artinya itu perbedaan-perbedaan yang ada di dalam mushaf sesuai dengan penerbitnya, yang kita harus memahami caranya saja. Nah, karena ada mushaf, maaf jadi mungkin belum nyampe mushaf seperti itu. Ada mushaf itu yang huruf F-nya dituliskan titiknya satu. Itu namanya mushaf Maghrib di Maroko sesuai dengan tulisan mereka. Sedangkan Fa itu titiknya di bawah. Jadi jangan di bawah misalkan ya seperti itu. Misalnya itu juga sesuai dengan bahasa Usmani pada masa Usman Fa. Karena pada masa itu Fa dan Kaf belum ada titik dua-duanya. Jadi kalau terdapat titik di atas itu Fa boleh, ataupun di atas itu Fa boleh. Kalau nggak ada titik juga boleh. Nah, karena itu secara penulisan semuanya penambahan dari penulisan standar bahasa Usman Fa. Nah ini secara umum, secara teori itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini kayak apa namanya? Kayak daftar isinya saja, daftar isinya saja apa yang kita pelajari. Sedangkan yang dipelajari kapan itu nanti bersama penghabisnya setiap pekan. Bisa jadi nanti baca satu satu halaman, ataupun nanti bisa mempelajari berbab, ataupun ketika kita sekolahkan nanti penghabisnya tanya langsung praktek itu bisa. Ini hukumnya apa itu bisa. Artinya itu kreasi di setiap kelompok masing-masing. Artinya pembahasan-pembahasan yang kita sebutkan barusan itu pembahasan-pembahasan yang perlu dikaji, yang perlu dipahami. Walaupun kita pelajarinya sampai 2 tahun atau 3 tahun, ataupun kalau kita tahun pertama sekarang sampai tamat nanti di sekitar ke-7 itu secara baik. Sekarang kita standarisasi bacaan secara praktek. Kalau ditanya, karena kita kan backgroundnya kan beda-beda. Backgroundnya ada yang pesantren yang berbeda-beda, guru yang berbeda-beda. Mungkin standarisasi bacaan itu kita berbeda-beda. Kalau ditanya bagaimana standarisasi bacaan yang standar untuk kita sekolah, itu pakai standarisasi bacaan tadi. Artinya tidak terlalu cepat, dan tidak lambat sekali. Kalau untuk menyetor, nanti dilihat juga setorannya berapa. Kalau setorannya 1 juz itu dipercepat sedikit. Kalau setorannya 3 lembar itu bisa agak sedikit lambat. Nah, kita baca sekali soal ya berbarengan itu lihat standarisasi bunyinya saja. Ya, pertama saya bacakan, nanti ikuti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Itu standar bacaan ketika baca di tajwid untuk mengetahui bagaimana ritme hukum bacaannya. Tapi kalau setelah nanti itu berbeda. Kita saya baca beberapa ayat saja untuk standarisasi bagaimana kita setelah yang lebih cepat dan lebih mudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Itu contoh bacaan ketika setoran baik 12,5 atau setengah 2 standar seperti itu. Dan kalau kita setoran 12,5 itu standarnya salah satu saja. Jadi kalau setengah juz 2 saja, kalau setengah juz 4 saja. Standar seperti itu. Jadi jangan setoran satu halaman, tapi salahnya 5. Itu nggak usah didetil. Karena kalau didetil itu kita zalim sama orang yang stop. Karena kalau kita standarnya belum lancar, dilewati. Itu ketika kita lancarinnya ke depan, yang ini masih jadi beban. Jadi jangan menjadikan hafalan yang sudah dihafal menjadi beban di sini. Kalau sudah dibaca, sudah distorkan, itu lebih ketat dijaga daripada yang ingin kita bacakan. Jadi tidak ada istilahnya hafalan hati itu nggak ada. Hafalan hati itu belum pernah hafal sebenarnya. Jadi hafalan itu sudah lancar atau mau dilancari. Yang sudah mati itu belum pernah hafal. Ini bagi yang sudah hafal ini ada istilahnya hafalan hati. Hafalan hati. Dan suri. Suri, ya pingsan. Itu ada istilahnya. Jadi ini buat adik yang belajar hafalan. Kalau misalkan juz satu sudah dilancarkan, jangan pernah tinggalkan itu. Karena salah satu frame yang salah di kita yang memakai hafalan. Kenapa kita kerjanya tiap hari pekerjaan sehari itu ya pekerjaan yang sama. Ketika melancarkan juz satu, kita belajar juz 2. Juz 1 itu dalam bayang kita belajar. Sebulan ada ketika masih lancar. Jadi pikiran kita untuk hafalan yang sudah lancar, kita menetapkan dia sudah lancar, itu awal hafalan itu lupa. Jadi awal hafalan lupa ketika kita bilang itu sudah lancar. Enggak.
hari ini sudah setor juz 1, besok setor juz 2, juz 1 hari ini, besok juga baca. Dan hafalan yang sudah lancar ketika diulang itu namanya wirdul yaumi. Jadikan dia wirid itu suruh baca. Namanya apapun boleh, tapi kalau kita bisa standarisasi itu namanya wirid. Wirid yang menjadi bagian bacaan kita, bukan melancarkan. Jadi kita setiap hari itu hanya punya wirid dengan hafalan yang dilancarkan. Ketika hafalan yang dilancarkan sudah lancar, dia sudah menjadi wirid. Jadi wiridnya yang pertama itu wirid, bukan hafalan rupanya yang pertama. Nah, itu harus dicapai. Terus kalau ditanya bagaimana standarisasi hafalan lancar sudah menjadi wirid, ketika kita mampu membaca satu juz tanpa pegang dan lihat Al-Quran. Enggak lihat tapi bukan, itu berpengaruh. Kita pegang Al-Quran, enggak pegang, kita suruh menjauhi atau enggak pegang, itu berpengaruh. Karena ketika dia pegang, ada kemungkinan dia bisa pegang. Tapi kalau enggak pegang, enggak lihat, enggak pegang tapi lihat, enggak pegang, enggak lihat, dia bisa baca satu juz, salahnya standar 3, dia bisa masukkan ke ini. Tapi kalau itu belum nyampe, setoran satu juz, tapi salahnya sisi 10, ulang lagi juz tersebut. Jangan dulu. Jadikan dia menjadi wirid. Ketika sudah bisa salahnya 2 atau 1 atau 3, dia sudah menjadi wirid. Baru hafalkan yang lain, dan ini sudah bisa kita mempercayai tanpa pegang dan Al-Quran. Dan itu sangat ringan sekali. Kenapa baca Al-Quran memulai ayat berat? Karena kita setiap hari itu menguras energi untuk menghafal, untuk mengingat. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah itu sangat ringan. Kenapa? Sudah lancar. Jadi kalau hafalannya sudah lancar, sudah bisa kita tawarkan ataupun setengah juz itu ketika kita baca tanpa melihat dan memegang Al-Quran sangat ringan. Itu baru masuk tumaninah betul-betul situ ada. Tapi kalau kita setiap hari statusnya melancarkan itu sebenarnya kita berat. Apa namanya kita dengan baca Al-Quran? Nah, jadi standarisasi teori, praktek seperti tadi, dan jaga hafalannya bukan dengan bacaan, tapi dengan wirid setiap yang sudah lancar. Jadi wirid itu lebih diperhatikan daripada hafalan yang akan dibaca. Kalau misalkan dari ada hari yang sibuk sekali, ini kalau kita lanjut wirid nggak bisa lanjut bacaan. Kalau lanjut bacaan melancarkan nggak bisa wirid. Jangan lanjut melancarkan. Kalau wirid nggak bisa. Jadi setiap hari itu wajib wirid. Yang sudah lancar tadi, yang sudah lancar satu juz bisa dibaca tanpa ada dengan Al-Quran. Nah kalau seperti itu standarisasi dari berjalan hari ini, itu tidak ada istilah hafalan yang tidak lancar. Yang ada adalah jumlah wirid yang semakin bertambah, baik itu bertambahnya cepat ataupun lambat. Ketika kita mampu menjaga hafalan yang sudah lancar tidak lupa, itu sudah beres. Tinggal menambahkan hafalan yang belum lancar, ditambahkan untuk lancar. Itu sekian saja Ustaz. Masya Allah. نورت الدنيا. بارك الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bisa bagi diri kita, yang pertama ditinjau dari sisi tulisannya, yang kedua ditinjau dari sisi bacaannya, yang ketiga ditinjau dari sisi isi dan kandungannya. Maka kalau kita melihat secara tanda baca, itu ada namanya murasam ataupun Al-Quran. Bagaimana sejarah penulisan Al-Quran dari pertama, kemudian bagaimana penambahan tulisan dari tidak memiliki titik di masa sebagai Affan atau Ramayana sampai hari ini sudah berjualan mushaf dengan berbagai macam tanda baca. Bahkan ada yang warna-warni untuk membedakan hukum-hukum sukun ataupun insukun. Itu semuanya berjalan di dalam cara penulisan Al-Quran. Yang kedua, cara membaca Al-Quran, dan itu yang dimaksud dalam tahsin Al-Quran kita. Bagaimana cara membaca dari zamannya Rasulullah SAW sampai kepada kita ini. Dan ada beberapa
macam cara membaca Al-Quran, dan itu juga dipelajari. Dimulai dari masa Rasulullah, apakah Al-Quran itu turun dengan satu cara, ataupun dua cara, ataupun 7 cara, ataupun banyak cara, dan itu dipelajari. Kalau hari ini disebut dengan ilmu qiraat ataupun ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran saja. Yang ketiga adalah isi, dan itu dipelajari dalam kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitabnya. Itu semuanya adalah kandungan di bagian ketiga. Nah, kita hanya mengambil di bagian kedua, yaitu cara membaca, tapi tidak terlepas dengan bagian yang lain. Bukan berarti kita belajar bacaan tanpa mengetahui tulisannya ataupun tanda bacanya ataupun isi dalam bacaan. Tiga itu dia serangkai saling berkaitan. Baik, kita lihat tahsin Al-Quran ataupun dari jalur bacaan Al-Quran. Ada namanya tahsin secara praktek ataupun takwil, ada tahsin secara teori. Yang kita bahas adalah yang pertama di pembahasan tajwid secara teori. Tajwid secara teori, kalau kita bisa urut ke bawah dari tajwid teori, itu kita ngambil dari unsur terkecil dari bacaan Al-Quran. Unsur terkecil itu adalah huruf ataupun saut. Saut adalah suara, huruf adalah rumus dari suara yang kita keluarkan. Contoh, misalkan kita mengucapkan huruf ba. Ba itu sudah tertulis seperti ini, ada titik di bawahnya, itu namanya huruf ba. Tapi ketika kita mengucapkan ba, bi, bu, itu namanya saut ataupun suara. Nah, suara itu unsur yang lebih kecil daripada huruf. Huruf itu ada karena ada suara, tapi suara ada tanpa adanya huruf. Suara itu duluan ada karena Al-Quran itu turun syafawiyan, bukan tulisan. Al-Quran ketika turun kepada Rasulullah SAW itu bukan tulisan yang dibawa oleh Malaikat Jibril, akan tetapi ucapan ataupun secara suara ataupun saut. Sehingga penulisan Al-Quran itu dia bisa berubah, bisa berganti ataupun bisa bertambah dari masa ke masa. Sedangkan bacaan itu tidak bisa berubah dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Dan itu disebutkan inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi secara penulisan dulu ba dengan ta sama-sama tidak ada titik. Ta dengan ta sama-sama tidak ada titik. Begitu juga dengan jim, ha, kha sama-sama tidak ada titik. Ketika penulisan di masa Rasulullah dan penulisan di masa Rasulullah bin Affan, itu semua titik belum ada, semua baris belum ada, semua tanda baca belum ada. Adanya penambahan titik itu menunjukkan satu huruf yang berbeda dengan huruf yang lain, ataupun satu titik membedakan antara suara ini dengan suara yang kedua. Itu perbedaan antara saut dengan huruf. Tapi kita tidak bedakan secara pemahaman, secara pembelajaran, dia tetap satu. Yang kita pelajari adalah saut atau huruf. Tapi kalau kita kaji, siapa lebih spesifik saut. Karena saut bisa berdiri tanpa huruf, tapi huruf dia ada karena adanya saut. Tidak mungkin dia ada huruf tanpa ada saut. Karena huruf itu dia rumus atau tanda dari suara tertentu. Ketika kita mengucapkan misalkan qa, kita akan membuat rumus dengan huruf qaf. Huruf qaf itu huruf, sedangkan suara pengucapan dari huruf itu. Oke. Yang kedua, yang pertama saut atau huruf, yang kedua ada namanya kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya kata. Oke, itu unsur kedua yang lebih besar daripada huruf. Kata itu atau kalimah, al-kalimatu tatakawwan minal huruf. Jadi kata itu terdiri dari beberapa huruf. Itu yang kedua. Unsur yang ketiga adalah jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Dan jumlah itu tatakawwan minal kalimat. Kalimat itu, kalimat dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari beberapa kata. Oke, itu ada 3 unsur secara umum. Ada huruf, ada kata, ada kalimat. Dalam bahasa Indonesia ada huruf, misalkan nun, ini, kemudian ada kata,
Contoh misalkan dhahaba ataupun qala ataupun yaqulu, kemudian ada jumlah. Jumlah itu ataupun kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Oke, kita mulai dari huruf. Di bawah huruf itu muncul pembahasan yang paling utama dan urgen dalam tajwid. Yang pertama makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf. Artinya makharijul huruf dan sifat huruf itu yang dipelajari huruf tertentu, satu huruf. Misalkan harfun nun, makanya dia di bawah huruf. Misalkan harfun nun, di mana makhrajnya, bagaimana sifatnya. Secara umum makhraj dan sifat itu jumlahnya sama, 17. Tapi kalau ditanya, misalkan hurufnya lebih banyak daripada 17, 28. Kenapa makhrajnya hanya 17? Pembagian berapa jumlah makhraj, pembagian berapa jumlah sifat, itu sifatnya ijtihad. Ijtihad artinya adanya pada masa setelah masa Rasulullah. Artinya teori itu dikelompokkan sesuai dengan ijtihad para ulama. Makanya kalau ada orang bilang Ustaz, makhraj itu bukan 17 tapi 15, betul. Makhraj itu bukan 15 tapi 28 sesuai dengan makhraj huruf, sesuai dengan huruf yang ada, betul. Dan itu merupakan perbedaan para ulama dalam mengelompokkan berapa jumlah makhraj, berapa jumlah sifat. Tapi yang masyhur yang dipelajari hari ini sesuai dengan kaidah yang ada di dalam literatur di tulisan Imam Ibnu Jazari itu membagikan 17 makhraj, 17 sifat. 17 makhraj adalah makhraj yang khas. Karena di bagian makhraj dia ada namanya makhraj am, secara umum ada makhraj khas. 17 itu adalah jumlah makhraj yang khas, yang khusus. Sedangkan yang am itu jumlahnya ada 5. Ada 5. Kita ke makhraj dulu sebelum bersifat. Kalau ditanya berapa makhrajnya, itu sesuai dengan pendapat ulama. Tapi kalau pemula, arahkan ke satu pendapat. Kalau pemula, kalau dia sudah mempelajari, boleh dijelaskan berbagai macam pendapat itu boleh. Nah, tapi kalau pemula jangan banyak pendapat dulu, karena nanti dia pusing dengan pendapatnya, tidak memahami isinya. Oke, ini mohon diperhatikan lebih, karena ini penjelasannya hanya pakai tangan saja, tidak pakai spidol dan papan tulis. Jadi mohon dipahami, dituliskan sesuai dengan yang dipahami. Boleh dibuat garis-garis saja, boleh ditulis. Itu sesuai dengan kemudahan dari semuanya. Oke, dalam bab makhraj, yang pertama ada makhraj am, yaitu 5. Dari 5 itu muncul yang pertama jauh. Jauh itu rongga. Kalau ditanya jauh itu apa? Jauh itu rongga. Yang kedua ada namanya makhraj lisan. Yang ketiga ada namanya syafatain. Yang keempat ada al-haq. Yang kelima ada khayum. Kalau kita urut jauh, kemudian hal, kemudian lisan, kemudian syafatain, kemudian khayum. Itu 5 makhraj secara umum. Bagaimana materi ini orang saja. Oke, dari 5 itu muncul judulnya ya madiyah, waw madiyah, ataupun disebutkan dengan huruf mad. Itu di jauh. Kalau ditanya jauh itu apa? Rongga dari muncul pertama sampai ke lisan, sampai ke mulut. Jauh itu rongga. Dia masuk ke rongga mulut dan rongga al-haq. Itu namanya jauh. Yang kedua, dia hal. Dia khusus di huruf-huruf yang halqi. Dia ada 3 makhraj. Makhraj umum 1 hal, makhraj khusus di situ ada 3, muncul dengan huruf. Ini betul-betul bisa. Mungkin kalau yang pemula kadang-kadang harus membayangkan
Itu di dalam hal ada tiga makhraj dari 17 secara umum saja. Situ muncul 6 huruf dari 3 makhraj. Kemudian lanjut ke lisan, dari situ yang paling banyak muncul makhraj. Lisan dimulai dari qaf sampai ke sin atau shad. Dari qaf, kaf, shin itu semuanya makhraj. Ini secara umum saja. Kemudian setelah itu muncul syafatain. Syafatain di situ ada huruf ba, ada huruf waw. Kemudian langsung dia hanya ada 2 huruf. Yang pertama mim, yang kedua nun. Tidak ada huruf khasyum selain 2 huruf tadi. Okay. Jumlah makhrajnya ada 17 secara khusus, secara umum dia ada 5. Okay. Kita lanjut ke sifat. Sifat huruf itu dibagi jadi 2. Sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan, yang pertama ada al-jahru dengan al-hams. Yang kedua ada syiddah dengan al-khawah. Di tengahnya ada bagian ataupun lainnya. Yang ketiga isti'la dengan istifal. Isti'la dengan istifal. Yang keempat itbaq dengan infitah. Yang kelima izlaq dengan isma. Itu 5 poin yang ada lawannya. Soalnya yang pertama al-jahru lawannya al-hamsu, jahar dengan hamas. Yang kedua ada syiddah lawannya al-khawah. Yang ketiga isti'la dengan istifal. Yang keempat itbaq dengan infitah. Yang kelima izlaq dengan isma. Ini kita nggak bahas semua sifatnya, apa itu sifat. Kita hanya jalan aja. Artinya ini hal-hal yang perlu dipelajari nanti di perjalanan kalian setiap pekan bersama Pak Hafiz. Untuk perhatian saja yang dari 5 ini yang dipakai dalam tajwid hanya 4. Sedangkan izlaq dan isma itu tidak dipakai ataupun tidak berpengaruh dalam satu huruf. Izlaq dan isma itu tidak ada, tapi dipelajari sebagai perkenalan sifatnya, tapi tidak berpengaruh. Apa maksud tidak berpengaruh? Contoh misalkan huruf qaf. Salah satu sifat huruf qaf itu isti'la. Isti'la itu ketika mengangkat lisan bagian belakang supaya dia menjadi musta'li, supaya dia keangkat ke atas, itu namanya isti'la. Ketika kita mengucapkan huruf qaf, itu ada istilah. Ketika kita tidak menempatkan huruf qaf itu adanya istilah, maka akan mempengaruhi huruf qaf itu. Ketika kita baca huruf qaf tapi bukan istilah, istifal kita baca dengan artinya sifat yang keempat ini yang bermakna kalau tidak ada akan mempengaruhi kesahihan huruf. Sedangkan izlaq dan isma ada dan tidaknya itu tidak mempengaruhi dalam pengucapan huruf. Itu maksudnya. Contohnya, tapi secara pembelajaran isma dan izlaq itu ditambahkan supaya genap 17 sifat dan 17 makhraj. Makanya tadi kita ulangi bahwa pengelompokan makhraj sifat itu disesuaikan dengan pendapat para ulama sesuai dengan ijtihadnya. Kita menghargai semua pendapatnya. Oke. Kemudian yang kedua, sifat yang tidak memiliki lawan, yang dimiliki oleh setiap huruf. Yang pertama ada safir, baik, safir. Yang kedua qalqalah, apalagi dari safir, qalqalah, alif, ya, apalagi tafash,
masyi, apa lagi? Inhiraf, baik, apa lagi? Ada lagi? Istitalah, satu lagi. At-takfir itu al-inhiraf. Jadi sifat itu yang memiliki lawan ada 5, artinya 10. Yang tidak memiliki lawan ada 7, semuanya 17. Jadi secara umum sifat itu jumlahnya 17, makhraj itu jumlahnya juga 17 sesuai dengan yang kita pelajari. Itu bukan permanen, hanya ada pendapat-pendapat yang secara teori. Baik, itu semuanya makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Para ulama menyebutkan bahwa posisi makhraj dan sifat di dalam hukum tajwid, di dalam masalah tajwid itu setengah dari semua tajwid. Artinya makhraj dan sifat itu sangat-sangat urgen, sangat-sangat asas, sangat-sangat signifikan pengaruhnya di dalam mempelajari tajwid. Artinya kalau makhraj dan sifat sudah kita kuasai secara pemahaman dan prakteknya, kita sudah mengambil setengah dari tajwid Al-Quran. Kita setengah lagi. Nah, semua pembahasan setelahnya itu setengah dari tajwid. Kalau kita sudah mengambil makhraj dan sifat. Karena kalau makhraj dan sifat kita sudah oke, kita sudah mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan haknya. Kita sudah mampu mengucapkan setiap huruf sesuai haknya. Nah, makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar dari huruf. Sedangkan sifat itu dia ciri-ciri satu huruf. Makhraj itu lebih mudah daripada sifat karena jauh lebih sedikit jumlahnya. Setiap huruf itu memiliki satu makhraj saja, tapi setiap huruf itu memiliki lebih dari 4 sifat. Itu sudah sifat. Nah, kalau kita sudah selesai makhraj dan sifat, kita lanjut ke unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah al-kalimah ataupun kata. Ketika satu huruf kita baca satu huruf, kita hanya berurusan dengan makhraj dan sifat. Tapi ketika ada 2 huruf yang bertemu, kita sudah berurusan dengan hukum-hukum yang lain. Ketika sudah 2 huruf bertemu, itu sudah ada hukum selain makhraj dan sifat. Apa di antaranya? 2 huruf yang bertemu, dia akan melahirkan yang pertama idgham. Dia akan melahirkan di situ ikhfa. Dia akan melahirkan di situ iqlab. Dia akan melahirkan di situ apa namanya? Setelah idgham, dia akan melahirkan di situ mad ataupun huruf yang kita pelajari. Nah, itu semuanya tidak ada kalau kita membaca satu huruf. Tidak mungkin ada idgham kalau kita baca satu huruf. Tidak mungkin ada mad kalau kita baca satu huruf. Tidak mungkin ada idgham, iqlab, idgham itu kalau kita baca satu huruf. Tapi kalau sudah bertemu dengan 2 huruf, apapun itu hurufnya, itu sudah muncul semua pembahasan kita sebutkan tadi. Jadi adanya idgham, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ada mad, semua pembagiannya itu ketika 2 huruf bertemu ataupun sudah terangkai dalam satu kata. Nah, dalam pembahasan 2 huruf yang bertemu, dia pemisahan ada yang huruf pertamanya nun, kemudian muncul hukum nun nanti kita pahami. Kemudian yang kedua ada ketika huruf pertama itu mim sukun atau kita pahami dengan hukum mim. Yang ketiga ketika 2 huruf yang bertemu, huruf pertama selain mim dan nun. Selain mim dan nun. Contoh misalkan laim basalta, itu 2 huruf bertemu, huruf pertamanya bukan mim. Apakah di situ ada hukumnya? Hukumnya apa? Basal ta, bertemu dengan ta. Hukumnya apa? Idgham. Idgham apa? Idgham apa? Laim basal ta, idgham mutajanisain. Oke, kalau kita idgham mutajanisain bisa. Itu apa namanya? Nau'nya. Tapi
Tapi kalau ditanya hukumnya apa? Dia termasuk idgham naqis. Kalau hukumnya. Tapi kalau bentuknya mudah dibedakan. Kenapa? Karena makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Itu bentuknya. Tapi kalau hukumnya dia masuk idgham naqis. Hukum itu cara membacanya yang mempengaruhi cara membacanya. Tapi kalau bentuknya dia hanya modelnya saja. Kenapa dia disebutkan dengan idgham naqis? Itu perbedaan. Nah, semua hukum idgham baik yang nun, mim atau selain mim dan nun itu adanya di bawah unsur al-kalimah ataupun kata. Itu semua di situ. Dan semua mad juga seperti itu. Baik mad yang dipengaruhi dengan hamzah, mad wajib, mad jaiz, ataupun dipengaruhi dengan sukun, mad lazim, mad asli, mad dan sebagainya, itu tidak ada ketika dia hanya satu huruf. Kapan ada? Ketika sudah ada 2 huruf, 3 huruf, ataupun satu kata. Itu semuanya pembahasan yang ada di bawah unsur kata. Yang ketiga, yang terakhir ada namanya jumlah. Ketika kita membaca beberapa kata ataupun sudah menjadi satu paragraf, itu muncul hukum yang namanya al-waqfu wal ibtida'. Waqaf dan ibtida' itu tidak ada kalau kita baca 2 huruf atau kita baca satu kata saja. Tapi kalau sudah banyak kata, sudah dalam qiraat, sudah dalam bacaan, itu baru muncul ahkam al-waqfu wal ibtida'. Kapan kita waqaf dan kapan kita berhenti. Kapan kita waqaf, kapan kita wasal. Kapan kita berhenti, kapan kita memulai terbunuhnya. Nah, pembahasan al-waqfu wal ibtida' itu sangat berpengaruh dengan pemahaman makna yang ada di dalam ayat. Secara umum pembahasan al-waqfu wal ibtida' dia dibagi menjadi 4. Al-waqfu wal ibtida' dibagi menjadi 4, ataupun waqaf dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya waqaf idtirari. Waqaf idtirari. Yang kedua namanya waqaf idtirari. Yang pertama idtirari, yang kedua idtirari, yang ketiga waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari. Yang terakhir ada yang tahu waqaf apa? Ada yang tahu? Terakhir berapa? Namanya waqaf ikhtibari. Ada 4 semua. Waqaf ikhtiyari, waqaf ikhtiyari, waqaf ikhtiyari, waqaf idtirari, ikhtiyari, dan yang terakhir ikhtibari. Yang pertama waqaf idtirari adalah waqaf ketika seseorang berhenti dalam bacaan karena darurat. Darurat itu bisa berbagai macam, seperti nafas pendek, potong, salah dan sebagainya. Itu namanya waqaf. Berhenti bacaan karena sudah darurat, itu namanya waqaf idtirari. Yang kedua ada namanya waqaf intizari. Intizari itu artinya menunggu. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan berbagai macam riwayat atau qiraat, dibaca dalam satu ayat, Contoh misalkan ketika ada orang membaca Al-Fatihah dengan qiraat yang berbeda dan dia baca dalam satu ayat, maka ketika ada perbedaan riwayat dalam satu ayat, maka dia berhenti di ujung ayat untuk mengambil ulang ayat tersebut dengan riwayat yang berbeda ataupun cara yang berbeda. Ketika dia waqaf yang pertama tadi, itu namanya waqaf intizari atau waqaf untuk menunggu riwayat yang lain untuk dibaca. Contohnya misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ya waqaf itu nanti
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jika ada lagi riwayat yang berbeda, dia berhenti di situ untuk diulang kembali. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jika ada bacaan yang berbeda, riwayat yang berbeda di ayat yang sama, diulang kembali. Waqaf tadi itu namanya waqaf intidhari. Waqaf untuk menunggu ketika seseorang baca dengan riwayat yang berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu namanya waqaf ikhtiyari. Ikhtiyari itu adalah pilihan. Pilihan seseorang dalam membaca Al-Quran ketika dia waqaf di mana tempatnya. Nah, di bawah waqaf ikhtiyari ini, waqaf pilihan ini, maka muncul pilihan dia apakah hasan, apakah sahih, apakah qabih. Di situ muncul waqaf yang kita pahami sekarang, yang ada tanda jim, tanda shalah, qala, tanda lam, tanda mim, kemudian titik tiga ataupun mu'allaqah. Itu semuanya tergolong ataupun termasuk di dalam waqaf ikhtiyari. Ketika kita waqaf dengan memilih kata tersebut untuk kita waqaf, pertanyaannya apakah pilihan kita itu sudah tepat ataupun belum tepat? Nah, baru di situ kita lihat waqaf ikhtiyari itu, kita melihat waqaf apakah tempat kita waqaf masih ada kaitannya dengan yang di depan ataupun tidak. Yang pertama, kaitan dari sisi makna. Yang kedua, kaitan dari sisi i'rab. Kalau tidak ada kaitan dari yang kita waqaf dengan ayat selanjutnya ataupun dengan kata selanjutnya, tidak ada kaitan dari sisi i'rab dan dari sisi makna, maka itu disebutkan dengan waqaf tam. Waqaf tam artinya sempurna. Secara makna tidak ada kaitan, secara i'rab tidak ada kaitan. Dan ini pembahasannya lebih menjurus ke kalau kita memahami unsur-unsur bahasa. Nah, makanya pembahasan waqaf dia lebih sempurna ketika dia memiliki sedikit pemahaman tentang bahasa Arab, karena dia tahu di mana waqafnya dan dia tahu di mana wasalnya. Kemudian lanjut keempat, waqaf ikhtibari. Ikhtibari itu adalah ujian ataupun orang menyebutkan dengan waqaf imtihani. Kapan itu dilakukan? Ketika seorang guru menyuruh muridnya untuk waqaf di satu tempat untuk menguji apakah dia bisa membaca ketika waqaf ataupun tidak. Karena ada beberapa tempat yang cara bacanya itu berbeda antara waqaf dengan wasal. Kalau waqaf seperti ini cara baca, kalau wasal seperti itu dibaca. Kita bisanya membaca dengan wasal, tidak pernah waqaf di situ karena kita ragu bagaimana caranya. Atau sebenarnya kita tahunya di situ waqaf. Kalau sambung kita nggak pernah baca dan nggak tahu hukumnya apa. Ketika ada perbedaan cara baca, maka guru menyuruh sambung atau menyuruh waqaf di situ untuk mengetahui apakah muridnya itu tahu cara baca. Walaupun itu bukan waqaf ikhtiyar, bukan waqaf pilihan, bukan waqaf yang terbaik, tapi disuruh untuk waqaf untuk mengetahui caranya. Nah, contoh misalkan ketika disuruh waqaf ataupun disuruh sambung di ayat-ayat yang jarang kita baca. Contoh misalkan di surah Al-Baqarah itu ada kata khairani wasiyah. Ketika ada nun di situ, kalau di mushaf kemenang itu kan ada nun kecil. Tapi kalau di mushaf terbitan Madinah itu tidak ada nun khairan al-wasiyah. Sebaliknya di mushaf kemenang sebagian hamzah wasal, itu ditulis harakatnya apabila hamzah wasal itu dimulai dari tempat waqaf. Contoh misalkan Allah itu di hamzah wasalnya ditulis
fathah apabila ada waqaf. Ketika kalimat sebelumnya alaikum, contohnya alaikum, itu dalam mushaf ummah alaikum mimnya disukunkan. Kenapa? Karena ada tanda waqaf, disukunkan di situ. Kemudian di hamzah wasal ditulis harakat. Diterbitkan Madinah, alaikum mimnya ditaruh dhamma, aslinya seperti itu. Dia itu. Kemudian di hamzah wasal tidak diletakkan harakat. Ketika kita membaca dengan mushaf ummah, arahannya di situ waqaf. Lebih bagus waqaf. Tapi kalau kita suruh sambung, itu bacaannya alaikum Allah. Dan itu salah. Alaikum Allah. Dia yang benar disambung dan mimnya dibaca dhamma. Nah, itu kenapa ada seperti itu? Karena ada cara-cara baca yang kita belum memahami dan kita hanya tahu cara waqaf saja, tidak tahu cara sambung. Contoh misalkan di surat Al-Qalam, di awal surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu kan kita bacanya kan waqaf. Kalau misalkan coba sambung antara nun dengan wal qalam, itu bagian daripada ujian. Atau misalkan Yasin wal Quran, itu disuruh sambung Yasin wal Quran, gimana cara bacanya? Ataupun surah Al-Baqarah, alif lam mim dzalika, coba disambung. Itu bagian daripada ikhtibar, imtihan. Karena mempelajari Al-Quran itu bukan hanya menyetorkan dari murid ketika setorannya benar, bacaannya benar, sudah cukup, tidak. Seorang guru harus menguji cara dia baca. Kalau dia baca wasal, coba tes waqaf. Kalau ada perbedaan cara baca. Kalau dia waqaf, suruh sambung apabila ada cara baca yang berbeda. Supaya dia tahu cara waqaf, tahu cara wasal, dia tersebut ketika caranya dua-dua cara itu berbeda. Nah, itu sebenarnya. Mungkin kita masih asing dengan waqaf ataupun wasal imtihan ini karena yang guru kita nggak pernah menanyakan seperti itu, nggak pernah mengetes kita seperti itu. Dan itu standarisasi dalam mempelajari Al-Quran. Seorang guru itu harus menguji, bukan hanya mendengar dari muridnya dan bacaannya sudah benar sudah cukup, tidak. Kenapa? Karena murid itu dia besok akan menjadi guru. Dia besok akan menjadi guru. Kalau sudah 3 generasi tidak pernah menanyakan hal-hal seperti itu generasi keempat dipastikan dia tidak tahu apa-apa tentang mantri apabila itu adalah perbedaan baca. Dan itu lebih banyak yang praktek, bukan itu lebih praktek. Tapi itu contoh-contoh yang harus diperhatikan di bagian waqaf dan tidak, apalagi kita memakai mushaf yang berbeda-beda. Seperti kita sampaikan tadi, dalam ranah ilmu rasam itu banyak sekali perbedaan tanda baca. Yang diperlukan dari kita adalah kita memahami standarisasi ataupun kaidah mushaf ataupun penerbit yang kita pakai. Kita pakai penerbit Madinah, silakan. Tapi kita tahu standarisasinya seperti apa. Kita pakai yang pernah juga boleh. Tapi standarisasinya kita tahu. Akan bermasalah ketika orang memakai mushaf, dia tidak tahu kaidah penulisan di mushaf itu. Itu bermasalah. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih kurang. Contoh misalkan di mushaf Madinah ataupun kita sebutkan mushaf Madinah ataupun penerbit Madinah, itu hamzah wasal dengan hamzah qafah ditandai dengan tanda di atas. Kalau hamzah qafah dia ada tanda kalain yang terpotong-potong seperti ini. Itu namanya hamzah qafah. Tapi hamzah wasal di atasnya itu ada perusahaan saat saat yang terpotong, itu namanya hamzah wasal. Dalam mushaf terbitan itu dua-duanya tidak ada. Hamzah wasal seperti ini saja, hamzah qafah seperti ini saja. Apa bedanya? Hamzah qafah diberikan harakat fathah kasrah dhamma, sedangkan hamzah wasal tidak ada harakat kecuali di tempat tertentu saja. Dia di awal ayat ataupun dia di awal waqaf yang sudah dituliskan standarnya oleh mushaf. Kecuali nanti ada waqaf, ada ayat
yang dimulai dengan hamzah wasal. Ini di mana ya? Dimulai dengan hamzah wasal. Tapi di ayatnya ada tanda lam. Ada tanda lam. Itu juga tidak diberikan huruf, tidak diberikan harokat. Contoh di surah Al-Fajr kalau buka di ayat irji'i ila rabbik. Itu di hamzah wasal tidak diberikan harokat. Padahal itu dimulai dari ayat. Kenapa? Karena ayat itu masih ada kaitan makna dengan ya Tuhan nafsu mutmainnah. Sehingga setelah ayat ya nafsu mutmainnah, walaupun ada ayat ada tanda lam, arahnya itu masih ada kaitannya untuk didudukan. Sehingga hamzah wasal yang ada di depannya itu tidak diberikan harokat. Tapi kalau tidak ada kaitan secara makna dengan dua ayat, itu akan diberikan harokat kasrah. Nah, artinya itu perbedaan-perbedaan yang ada di dalam mushaf sesuai dengan pengertiannya. Yang kita harus memahami caranya saja. Nah, karena ada mushaf, maaf jadi mungkin nyampe mushaf seperti itu. Ada mushaf itu yang huruf F-nya dituliskan titiknya saja. Itu namanya mushaf Maghrib di Maroko sesuai dengan tulisan mereka. Sedangkan Fa itu titiknya di bawah. Jadi jangan nanti kalau misalkan ya itu misalnya itu juga sesuai dengan rasa Usmani pada masa manfaat. Ada pada masa itu F dan K belum ada titik dua-duanya. Jadi kalau kita ada titik di atas itu F boleh, ataupun di atas itu F boleh. Kalau nggak ada titik juga boleh. Nah, karena itu secara penulisan semuanya penambahan dari penulisan standar bahasa Usmani manfaat. Nah ini secara umum, secara teori itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini kayak apa namanya? Kayak daftar isinya saja, daftar isinya saja apa yang kita pelajari. Sedangkan yang dipelajari kapan itu nanti bersama muhafiznya setiap pekan. Bisa jadi nanti baca satu satu halaman, ataupun nanti bisa mempelajari berbab, ataupun ketika kita sekolahkan nanti muhafiznya tanya langsung praktek itu bisa. Ini hukumnya apa itu bisa. Artinya itu kreasi di setiap kelompok masing-masing. Artinya pembahasan-pembahasan yang kita sebutkan barusan itu pembahasan-pembahasan yang perlu dikaji, yang perlu dipahami. Walaupun kita pelajarinya sampai 2 tahun atau 3 tahun, ataupun kalau kita tahu pertama sekarang sampai tamat nanti di sekitar ke-7 itu secara baik. Sekarang kita standarisasi bacaan secara praktek. Kalau ditanya, karena kita kan backgroundnya kan beda-beda. Backgroundnya ada yang pesantren, yang berbeda-beda, gurunya berbeda-beda. Mungkin standarisasi bacaan itu kita berbeda-beda. Kalau ditanya bagaimana standarisasi bacaan yang standar untuk kita sekolah, itu pakai standarisasi bacaan tajwid. Artinya tidak terlalu cepat, dan tidak lambat sekali. Kalau untuk menyetor, nanti dilihat juga setorannya berapa. Kalau setorannya 1 juz itu dipercepat sedikit. Kalau setorannya 3 lembar itu bisa agak sedikit lambat. Nah, kita baca sekali soal ya berbarengan itu lihat standarisasi ilmunya saja. Ya, pertama saya bacakan, diikuti deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu standar bacaan ketika baca di tajwid untuk mengetahui bagaimana ritmenya hukum bacaannya. Tapi kalau sekolah nanti itu berbeda. Kita saya baca beberapa ayat saja untuk standarisasi bagaimana kita sekolah yang cepat dan bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Itu contoh bacaan untuk kita sekolah baik bulan setengah atau setengah dulu standar seperti itu. Dan kalau kita sekolah 2,5 itu standarnya salah satu saja. Jadi kalau setengah dus 2 saja, kalau setengah dus 4 saja. Standar seperti itu. Jadi jangan sekolah satu halaman, tapi salahnya 5. Itu saja penting. Karena kalau berhenti itu kita zolim sama orang yang stop. Karena kalau kita standarnya belum lancar dilewati, itu ketika kita lancarin yang ke depan, yang ini masih jadi beban. Jadi jangan menjadikan hafalan yang sudah dihafal menjadi beban sendiri. Kalau sudah diwajah, sudah distorkan, itu lebih ketat dijaga daripada yang ingin kita wajarkan. Jadi tidak ada istilahnya hafalan hati itu nggak ada. Hafalan hati itu belum pernah hafal sebenarnya. Jadi hafalan itu sudah lancar atau mau dilancari. Yang sudah mati itu belum pernah hafal. Ini bagi yang sudah hafal ini ada istilahnya hafalan hati. Kalau mati. Dan suri. Suri, udah pingsan. Itu ada istilahnya. Jadi ini buat adik yang belajar hafalan. Kalau misalkan itu satu sudah dilancarkan, jangan pernah tinggalkan itu. Karena salah satu frame yang salah kita yang melakukan hafalan. Kenapa kita kerjanya tiap hari pekerjaan sehari itu ya pekerjaan yang sama. Ketika melakukan juz 1, kita belajar juz 2. Juz 1 itu dalam banyak kita belajar. Sebulan ada ketika masih lancar. Jadi pikiran kita untuk hafalan yang sudah lancar, kita menetapkan dia sudah lancar, itu awal hafalan itu lupa. Jadi awal hafalan lupa ketika kita lihat itu sudah lancar. Enggak, hari ini sudah skor juz 1, besok skor juz 2, juz 1 hari ini, besok juga lancar, juga baca. Dan hafalan yang sudah lancar ketika diulang itu namanya wirdul yaum. Jadikan dia wirid. Wirid itu sudah baca. Namanya apapun boleh, tapi kalau kita bisa standarisasi itu namanya wirid. Wirid yang menjadi bagian bacaan kita, bukan melancarkan. Jadi kita setiap hari itu hanya punya wirid dengan hafalan yang dilancarkan. Ketika hafalan yang dilancarkan sudah lancar, dia sudah menjadi wirid. Jadi wiridnya yang pertama. Yang pertama itu wirid, bukan hafalan lupanya yang pertama. Nah, itu harus dicapai. Terus kalau ditanya bagaimana standarisasi hafalan lancar sudah menjadi wirid ketika kita mampu membaca satu juz tanpa pegang dan lihat Al-Quran.
enggak lihat tapi bukan, itu berpengaruh. Kita pegang Quran, enggak buka, kita suruh menjauhi atau enggak pegang, itu berpengaruh. Karena ketika dia buka, ada kemungkinan dia bisa buka. Tapi kalau enggak buka, enggak lihat, enggak lihat, bukan enggak pegang tapi dia enggak bukan enggak lihat, dia bisa baca satu juz, salahnya standar 3, dia bisa masukkan ke WIB. Tapi kalau itu belum nyampe, setoran 1 juz, tapi sahanya masih 10, ulang lagi juz tersebut. Jangan dulu. Jadikan dia menjadi wirid. Ketika sudah bisa salahnya 2 atau 3, dia sudah menjadi wirid, baru hafalkan yang lain, dan ini sudah bisa kita peroleh tanpa pegang dan Al-Quran. Dan itu sangat-sangat ringan sekali. Kenapa baca Al-Quran mulai ayat berat? Karena kita setiap hari itu menguras energi untuk menghafal, untuk mengingat. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah itu sangat ringan. Kenapa? Sudah lancar. Jadi kalau hafalannya sudah lancar, sudah bisa kita hafalkan ataupun setengah itu ketika kita baca tanpa melihat dan memegang Al-Quran sangat-sangat ringan. Itu baru masuk tumaninah betul-betul situ ada. Tapi kalau kita setiap hari statusnya melancarkan, itu sebenarnya kita berat. Apakah kita dengan baca Al-Quran? Nah, jadi standarisasi teori, praktek seperti tadi, dan jaga hafalannya bukan dengan murajaah, tapi dengan wirid setiap yang sudah ada. Jadi wirid itu lebih diperhatikan daripada hafalan yang akan dimurajaah. Kalau misalkan dari ada hari yang sibuk sekali, ini kalau kita lanjut wirid nggak bisa lanjut murajaah. Kalau lanjut murajaah melancarkan nggak bisa wirid. Jangan lanjut melancarkan. Kalau wirid nggak bisa. Jadi setiap hari itu wajib wirid. Yang sudah lancar tadi, yang sudah lancar tadi 1 juz bisa dibaca tanpa ada menggunakan Al-Quran. Nah, kalau seperti itu standarisasi berjalan dari hari ini, itu tidak ada istilah hafalan yang tidak lancar. Yang ada adalah jumlah wirid yang semakin bertambah, baik itu bertambahnya cepat ataupun lambat. Ketika kita mampu menjaga hafalan yang sudah lancar tidak tepat, juga beres. Tinggal menambahkan hafalan yang belum lancar, ditambahkan ke lancar. Itu sekian saja. Masya Allah.